Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Puji Tuhan, Allah selalu menganugerahkan kita kekuatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita kembali berkumpul memuji dan menyembah Allah kita. Semua itu hanya karena anugerah kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerah Tuhan dalam tuntunan tema tergerak oleh kasih-Nya. Saya mengundang kita untuk berdiri. Bersama-sama kita katakan haleluya. Pujilah Allah yang Maha Esa. Kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabulah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Bahkan mungkin dalam sepanjang satu minggu ini ada berbagai-bagai hal yang menjadi pergumulan kita. Sebelum lebih jauh kita menyembah, memuji Tuhan, mari kita menyerahkan seluruh kelemahan, meminta ampun dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, pagi ini ya Tuhan, ada peluang-peluang anugerah. Bahkan Tuhan telah memberikan kami waktu di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan, dan kami kuduskan. Tetapi kami tidak mampu ya Tuhan dalam menjaga kekudusan hidup kami. Baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, yang membawa kami jatuh ke dalam dosa, bahkan silau dengan keadaan-keadaan dunia ini. Ampuni kami Tuhan, suci kuduskan supaya kami layak menerima anugerah pengasihan-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan kasihan
Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23 sampai 24 sebagai kasih karunia Allah bagi orang yang senantiasa tunduk dan hidup di dalam penyesalan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru dalam Roma pasal 9 ayat yang kelima. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 145 ayat ke-8 hingga ayatnya yang ke-21. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu Dan akan membicarakan keperkasaanmu. untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan.
dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Tuhan semesta, karena kebajikannya sampai selama-lamanya, kasih perjanjiannya. Puji Allah yang esa, tiada yang setaranya, sampai selama-lamanya, kasih perjanjiannya. Segenap jemaat Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada dalam ruangan gereja ini, maupun Bapak Ibu yang sementara mengikuti live streaming lewat channel YouTube Jemaat Kerambe. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan, dan kita melihat di Alkitab kita masing-masing, mari kita tunduk kepala, kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya kita mampu untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan pada ibadah yang kedua di Jemaat Kerambe. Tuhan masih memberikan kami peluang-peluang anugerah untuk kami boleh nikmati dan boleh bersekutu bersama di dalam ruangan gereja, bahkan ada yang mengikuti lewat live streaming. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan di tengah-tengah ibadah, kami tahu dan percaya kami tidak mampu dalam segala hal. Kiranya kuasa dan tuntunan Tuhan melingkupi kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau katakan bagi kami semua, dan itu menjadi pegangan yang kokoh, menjadi landasan yang kuat, bahkan penuntun dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Pakailah ketiga hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan yang kedua dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Firman Tuhan. Amin. Roma pasal 9 ayat 1
sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kures semangat. Selamat pagi, Shalom. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih mengaruniakan kita kesehatan, kekuatan. Bahkan
Tuhan tetap memberikan kita keteguhan iman sehingga kita boleh kembali berkumpul, meninggalkan segala aktivitas kita pada saat ini, dan boleh datang memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini akan menjadi kekuatan pengharapan, pegangan kita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan, bahkan juga menjadi pegangan kita dalam melaksanakan segala tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Dari keempat firman Tuhan yang telah kita dengarkan, memberikan kita satu tema untuk kita refleksikan sepanjang satu minggu ini. Tergerak oleh belas kasihan, supaya kita sungguh menyadari bahwa saya dan saudara dianggap sebagai anak-anak Allah, diberikan pengampunan, bahkan diberikan hidup yang kekal semata-mata oleh karena belas kasih dari Allah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita mempunyai hal-hal secara materi atau secara duniawi, tetapi semata-mata oleh karena belas kasih Allah. Sehingga dengan belas kasih Allah itulah juga yang menggerakkan kita, memberikan kita komitmen dalam mengangkat tugas pelayanan untuk mencerminkan kasih Allah yang penuh belas kasihan, untuk mengasihi saudara-saudara kita dalam berbagai wujud, secara khusus untuk mengasihi saudara-saudara kita supaya juga memperoleh kehidupan yang kekal dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudara, dari keempat firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan ini, mulai dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 21, itu menyatakan kesaksian bahwa Tuhan itu sungguh pengasih dan penyayang, serta senantiasa dekat pada orang yang selalu berseru kepadanya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ini satu ungkapan yang menunjukkan, menyatakan kesenangan Allah dalam menunjukkan kemurahannya, seperti yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dia Allah marah karena pelanggaran dari umat, tetapi dia tetap mengampuninya jika umat itu datang kembali kepadanya. Bahkan Allah senantiasa dengan tulus ikhlas untuk memberikan pertolongan dan kelepasan kepada umatnya. Ibu bapak saudara-saudara, jika kita melihat di dalam Yesaya pasal 55, satu jeritan daripada umat Yehuda yang saat itu sementara ditawan di kerajaan Babel. Dalam tawanan pada saat itu mereka disuruh untuk membayar pajak 3 kali lipat, sehingga gaji dan kehidupan mereka sangat-sangat menderita. Oleh sebab itu mereka berseru bahwa makanan kami, uang kami tidak mampu untuk membeli makanan. Ini satu gambaran yang dikatakan dalam ayat 1. Kami haus, kami membutuhkan uang, kami tidak punya uang. Ini gambaran bahwa ia terbuang oleh karena kefasikan mereka. Dia terbuang oleh karena memberontak kepada Allah, sehingga secara emosi dalam penderitaan dia kembali berseru kepada Allah. Dan apa yang Nabi Yesaya katakan, bahwa Allah tetap teguh pada janjinya. Basena pengmatua atau kapanan Allah tetap akan dinyatakan, dan ada saatnya kamu akan dikembalikan ke tanah yang Tuhan anugerahkan bagi kamu, ibu bapak saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 5, pasal 9 ayat 1 sampai 5 mengungkapkan duka cita dan kesedihan Paulus terhadap bangsa Israel. Orang yang telah dipilih, orang yang telah ditetapkan, namun hidup tanpa Kristus. Bangsa Israel secara jasmani merupakan kaum sebangsa Paulus yang telah diangkat menjadi anak, telah menerima kemuliaan dari Kristus oleh karena pertobatan.
Tetapi Paulus bersedih karena orang-orang Israel tidak mau menerima Kristus. Dalam Injil Matius pasal 14 yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Satu narasi kita melihat bagaimana belas kasihan dari Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang. Belum laki-laki dan perempuan yang dihitung pada saat itu. Di hutan belantara. Ini sudah sangat menjadi ayat yang lazim bagi kita, cerita yang lazim bagi kita ibu bapak saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan. Pada saat Yohanes Pembaptis dibunuh, dipenggal lehernya karena dia menegur Herodias karena dia berselingkuh dengan Herodes, kakak iparnya. Dan itu tidak baik, sehingga pada saat ulang tahun berlangsung, menarilah anak Herodias. Dia katakan, apa yang kamu minta, aku akan beri. Ibunya berkata, aku minta kepala Yohanes Pembaptis. Maka dibunuhlah Yohanes Pembaptis. Inilah buah dosa yang luar biasa. Ada banyak orang yang tidak mau ditegur, dan itu membawa malapetaka yang luar biasa. Sehingga Yesus menyingkir waktu murid-murid Yohanes datang memberitahu. Tapi orang banyak terus-menerus mengikuti dia. Dan orang-orang banyak ini adalah orang-orang yang mempunyai masalah. Orang-orang banyak ini tahu bahwa yang bisa menyelesaikan masalah hanya Yesus. Sehingga pada saat Yesus turun dari perahu, dia melihat begitu banyak orang. Maka dikatakan tergeraklah hati oleh belas kasihan. Dan kita melihat apa yang mereka buat. Mereka menyembuhkan yang sakit supaya mereka pulih. Dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa setan. Sehingga mereka memperoleh kehidupan. Setelah malam, saudara-saudara, murid-muridnya berkata, suruhlah mereka pergi ke desa-desa untuk membeli makanan supaya mereka bisa makan. Tapi Yesus katakan, oleh karena belas kasihan, kamu harus memberi makan. Murid-murid berkata, yang ada pada kami cuma 5 roti dan 2 ikan. Yesus meminta dan memberkati sehingga cukuplah makanan, bahkan berlimpah seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Bahkan kita lihat bahwa mungkin kalau dihitung puluhan ribu orang, lebih 10.000 karena baru laki-laki sudah 5.000 untuk makan pada saat. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini bukan hanya sekedar kisah memberikan makan kepada orang-orang. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-17 sampai 19. Kita melihat di situ bahwa Yesus memberkati oleh karena belas kasihan. Sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, sehingga orang bisa merasakan kasih dan anugerah Allah. Kita melihat dalam kehidupan komunal orang-orang Kristen dari jemaat mula-mula selalu ada itu saling membagi dan memecah-mecahkan makanan untuk dimakan. Dan ini adalah tindakan tentang penggenapan karya Kristus, yaitu mengucap berkat dan memecah-mecahkan roti. Setelah itu pada saat perjamuan malam, dia juga katakan, perbuatlah ini menjadi tanda peringatan akan aku, karena darahku telah tercurah dan tubuhku telah terbagi. Inilah bukti yang luar biasa dari kasih dan anugerah Allah oleh karena belas kasihan. Ibu bapak saudara-saudara, apa yang menjadi hal yang harus kita pelajari dari firman Tuhan? Dari keempat firman Tuhan ini kita baca bahwa sungguh nyata belas kasih Allah
bagi manusia. Dia tidak pernah memperhitungkan kita, tapi jika kita datang kepadanya, Allah akan terbuka menerima kita. Karena apa, saudara-saudara? Tubuh dan darahnya telah tercurah untuk semua orang. Tidak hanya satu golongan, tidak ada satu siapapun. Iya. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus merasakan penderitaan baik secara psikis maupun fisik. Iya. Yang tidak terelakkan dari Yesus. Dan inilah penderitaan yang dialami oleh manusia. Siapakah yang tidak punya penderitaan di sini, saudara-saudara? Kematian setiap saat nyata dalam kehidupan kita. Ya. Tadi malam sebelum saya tidur, keluarga saya telepon, "Kau mati tuh nenek, lo tampak." Kok iya, nalipat tumbe ke mati. Ya, kita hanya berdoa. Inilah fenomena. Belum lagi keluarga-keluarga kita dalam berbagai cara kematian yang dialami oleh siapapun. Ada yang sakit, ada yang mengalami kecelakaan, ada juga yang bergumul dalam berbagai hal. Inilah hal satu penderitaan yang kita tidak bisa terelakkan. Tetapi oleh karena belas kasihan Allah, seperti yang dikatakan pada saat dia melihat orang banyak dengan berbagai pergumulan, dia tergerak untuk melepaskan. Tapi yang lebih utama yang karya Yesus nyatakan adalah melepaskan kita dari belenggu dosa dan kuasa maut. Inilah yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Inilah yang membuat kita mampu. Dan ini digambarkan oleh Yesaya, bagaimana penderitaan Yehuda di dalam pembuangan Babel. Dan ini juga yang digambarkan Rasul Paulus yang kemudian rela menderita demi bangsanya. Dia rela dihina oleh marganya, sukunya, yaitu suku Israel dan kelompoknya, demi untuk menyatakan kasih Allah, kasih Kristus bagi semua umat, saudara-saudara yang dikasihi. Ini juga yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, rela dipotong kepalanya demi untuk kebenaran dan demi untuk menyatakan apa yang benar. Ibu bapak saudara-saudara, apa yang harus kita buat? Kita harus saling mengasihi, karena kasih mengatasi segala penderitaan. Ya. Banyak orang yang tidak mengasihi saudaranya, tetapi saudaranya itu mengalami penderitaan. Mazmur 145 dan Yesaya semakin meneguhkan poin bahwa kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Ia mengangkat orang dari rupa-rupa kesalahan dan memberikan pengharapan. Ibu bapak saudara-saudara, jika hari ini mengalami pergumulan, pergumulan itu akan berlalu. Ya. Ada masanya, ada saat. Karena Tuhan senantiasa ada pada kita. Kalaupun kita tidak dapatkan dalam dunia ini tentang pemulihan, kita akan dipulihkan dengan cara Tuhan sendiri. Oleh sebab itu jangan kita meragukan. Jika saat ini kita melihat bagaimana Yesaya memberitakan kasih Allah dan mengundang bangsa Israel yang menderita di pembuangan, dan dia mengaminkan kembali janji Allah, itu juga yang menjadi kekuatan kita, ibu bapak saudara-saudara, bahwa Yesus telah mati, bangkit untuk memberikan kita kekuatan baru. Ya muto Jawa dak amona den untiro-tiro bang temai hanya problem oriented kita, masalah kita sendiri. Ya. Nah kau tu pengisup pencobaan yang kau alami itu kecil jika kita bersama dengan Tuhan. Ya. Apa yang kita alami itu kecil jika kita serahkan, karena salib yang Tuhan berikan itu ringan. Karena Tuhan sudah mengambil salib yang lebih berat, yaitu maut, yaitu dosa, dan dia kuburkan dan memberikan kita. Inilah bukti nyata. Oleh sebab itu, seyogyanya dan seharusnya kita sebagai orang Kristen harus tergerak oleh belas kasihan. Ya. Bukan lagi kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Bukan lagi kita saling berseteru satu dengan yang lain. Tetapi kita tergerak oleh belas kasihan, supaya dengan kasih menggerakkan pemulihan dari penderitaan,
Dan dengan membarui pengharapan, kasih yang tidak berkesudahan itu pun juga menggerakkan orang percaya untuk mengasihi sesama. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman akan hilang pada saat kita bertemu dengan Kristus. Pengharapan akan hilang jika kita bertemu dengan Allah kita, Yesus Kristus. Tetapi kasih akan terus berlanjut sampai di langit baru, bumi baru. Inilah yang harus menggerakkan kita untuk menjadi kekuatan dan pengharapan kita dalam kehidupan kita. Dan dengan kasih akan memberikan kita kekuatan, kemampuan dalam menjalani kehidupan kita. Seberat apapun masalah kita, seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun yang menekan hidup kita, jika kita datang kepada Tuhan seperti seruan Nabi Yesaya, kita akan mampu melihat bahwa apa yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kasih Allah. Dan ingat, mari kita digerakkan oleh kasih Allah dan kita terhidup dalam pengampunan. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sungguh mengamini bahwa kasih Tuhan senantiasa nyata. Kita boleh ada sebagaimana ada, dijadikan anak-anak Allah oleh karena belas kasihan. Bahkan Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus kita, memberikan kita kehidupan baru oleh karena belas kasih-Nya. Oleh sebab itu mari juga kita mencerminkan belas kasihan kita dalam sepanjang kehidupan kita, baik kepada keluarga kita, suami, istri, anak-anak, bahkan tetangga kita, supaya kita boleh hidup rukun dan damai dan boleh menikmati kasih sepanjang kehidupan. Jika ada pergumulan-pergumulan yang kita alami, jika ada masalah, mari kita duduk bersama dalam kasih untuk saling mengampuni, saling bersama-sama supaya kasih itu senantiasa menjadi kekuatan kita. Kita naikkan doa kita dalam doa Bapa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjungan
Juru Selamat dan Tuhanku, artinya ku beritahukan kepadamu. Dia segalanya bagi diriku, Dianya segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin jadi Juru Selamatku. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini bagi kita. Hari ini kita diingatkan dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Pujian Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman yang Kau beri kepadaku. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara yang Kau beri kepadaku. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat
Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Ya, pun masih sementara dijalankan. Ada natura untuk pembangunan manuk. Kapoli manuk itu. Tanya ayam potong, ayam dipotong. Bukan ayam potong, tapi ayam dipotong. Pira, manuk kampung. 100 pisan. 500 satu kali, 500 satu kali, 2 kali, 500 3 kali. Manuk bangsa teh tapi dari pekenak kita. Manuk birang. Ya. Pira. Manuk kampung lu katanya. 25 pisan penduan pen. Pira 75 penduan, 100 penduan, 195 penduan, 195 pisan penduan pen talu. Ini Pak birang manuk peranakan teh. Tanya mana maksudnya peranakan Filipin, nasang api atau tema. Ya, tanya manuk kampung asli peranakan Filipin. Untuk pembangunan 35 pisan. 35 50 pisan. 50 pisan penduan. 100 500 satu kali, 500 2 kali, 500 3 kali. Kaliki untuk pembangunan setengah masa matanya. Talu lantai Pak Susina sang matasak. Ya, pira. Kaliki Toraya tanya Kaliki California kesabak dadin de Toraya. Ya, pira untuk pembangunan 50 pisan penduan, 50 pentalun. Jambu. Ya jambu yang ini, tapi ini contohnya petikan di bangsa itu contohnya, ya jadi dalam plastik. Pira untuk pembangunan pisan tak mau tak atas sorot kita kena 10 pisan penduan 20 pentalun di pamadomi-domi. Sama tak tersorok lah kalau kita emang keteleran. Ini untuk kebutuhan rumah tangga, kabel listrik, celokan, dan senter kepala. Ya, untuk pembangunan. Panitia pengucapan, kusama minta maaf. Panitia pengucapan. Jadi ada senter kepala bisa di padoki data kemalik. Senter lampu, motor lampu bisa di pado ulun tadi Pak Senter. Untuk sementara pada sekekila kok Pak Dharma ke di Pokadawang gitu. Ya, pira untuk panitia pengucapan. Pira 100 pisan penduan, 100 pentalu. Miboko.
Ya teh, kabel sola balon jadi teh omni di padio kideta teh di balon ya ruangan. Ya balon 18 watt. Pira? Tak mau? Dia nasasnya berke lampu media hilang kamera. 50 tak dua baru kok itu. 50 pisan penduan 50 pentalun. Ini jika itu apa teh? Oh, untuk pengucapan. Ya demo depan itu pengucapan pada di Pasitu Kak Seng. Pira? Pira mau? Pira? 50 pentalun. Iya mati lah, kau salah marian teh. Oh Indoma 20 pisan 35 pisan penduan 35 3 kali ende pak pirom ni atau 20 lah ya 20 pisan 50 penduan 50 pentalun angka abang komedi bang, nah tiroi bagus. Oh ini apa? 20 pisan, 50 penduan, 50 pentalun. Oh ini apa tuh kabel solar senter kepala. 50 pisan penduan 50 60 penduan 60 tak mau 70 pisan penduan 100 penduan 100 penduan pentalun. Kabel teman mau tak sama senterna. Yo. Pak bisa dipakai mak blender teh. Ini mak cok blender. Pira? 20 pisan. Tampakan nama teh. 20 pisan penduan 50. Pira? 50 minda. 50 pisan penduan 55 penduan 55 penduan pentalun domai boko ya. Oh ya bakal tu natura kurang semangat aku kamu anggota jemaat turun di dokter dan ambil tu mangkau pas juga seng di lupa nete tangkaan apa persembahan mak din dipagi melon apa pala habis sangat lebih ya nah pas sakit kami buang tu mangkau nala kata dengan persembahan itu kurang semangat. Segenap jemaat Tuhan baik yang ada dalam ruangan gedung gereja Jemaat Kerambe maupun Bapak Ibu yang sementara mengikuti ibadah live streaming. Minggu tanggal 13 kita akan memasuki meja perjamuan kudus dalam 3 kali ibadah di jemaat kita. Oleh sebab itu sebelum kita memasuki meja perjamuan Tuhan, sehidangan dengan Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita dan dengarkanlah minggu-minggu persiapan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Berdasarkan titah itu, Rasul Paulus juga menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditemataikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Lihat titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Itu juga yang dipanggil melakukan perjamuan kudus untuk turut mengambil bagian di dalamnya. Dalam perjamuan kudus hendaklah kita masing-masing bersikap demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan segala diri kepadanya dan berharap kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan selalu segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh-sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan kudus hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berbuat dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Inilah perenungan kita dalam memasuki minggu-minggu perjamuan kudus. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Samping bahan doa rutin kita, kita berdoa bahwa sebentar sore jam 6 kita ada pelayanan kunjungan kasih dan memimpin ibadah penghiburan di Nenek Claudia di Jemaat Rantepao, dan Majelis Gereja Jemaat Rantepao meminta kepada Jemaat Karambe untuk mengambil bagian. Juga kita berdoa untuk perkunjungan pelayanan kasih pada tanggal 8. Kita akan ke Awak Tiromanda, dan Majelis Gereja Jemaat Kana Baktar Ratu meminta kepada Majelis Gereja Jemaat Karambe untuk memimpin ibadah penghiburan di sana. Mari kita tetap dukung supaya Majelis Gereja boleh dengan tuntunan kuasa Roh Kudus memimpin ibadah penghiburan dan banyak orang dikuatkan bahkan diteguhkan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini. Tuhan telah memberikan kami peluang-peluang anugerah untuk kami boleh nikmati. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama dalam salinan kasih, dalam ibadah yang kedua, memuji memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian kami. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah dibacakan oleh ketiga pelayan Tuhan, dan hamba-Mu boleh merefleksikan di tengah-tengah ibadah ini. Sungguh, kami boleh ada sebagaimana ada saat ini semata-mata oleh karena belas kasihan Allah. Bahkan Allah telah mengampuni dosa-dosa kami melalui pengorbanan Yesus Kristus, melalui sengsara, melalui kematian dan kebangkitannya.
bahkan memberikan kami kehidupan yang kekal. Biarlah itu ya Tuhan, kami senantiasa berpaut pada kasih Kristus, sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan, dan kami senantiasa hidup dipimpin dan dituntun oleh kuasa dan terang kebangkitan daripada Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami sampai saat ini, dalam segala penyertaan, dalam segala tuntunan, dalam segala hikmat dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh ada pada saat ini. Dan melalui kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tuntun sertai, dan boleh menikmati kasih Allah sepanjang 1 tahun umur dari tanggal 31 sampai tanggal 6 Agustus ini. Berkati ya Tuhan, dan dalam menjalani 1 tahun umur dan rencana-rencana kehidupan dan pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga Tuhan, melalui kesempatan ini kami boleh bersyukur, juga menyerahkan seluruh sebagian daripada milik kami yang Tuhan titipkan bagi kami untuk mendukung pelayanan. Baik itu melalui persembahan natura yang dipersembahkan oleh setiap keluarga, maupun juga persembahan yang dikumpulkan melalui pundi, bahkan juga persembahan-persembahan syukur kami dalam berbagai wujud. Biarlah Tuhan akan memberkati, dan yang masih ada pada kami berkati, sehingga kami senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan. Kami juga berdoa untuk segenap anggota jemaat-Mu, dari yang balita sampai yang lansia, dari yang sekolah sampai yang pensiun. Tuhan senantiasa berkati dan topang. Bahkan yang sementara dalam pekerjaan mereka, baik di kantor, baik di tempat-tempat usaha, maupun juga di sawah ladang mereka, bahkan ternak-ternak mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berikan hikmat, sehingga semuanya boleh menjalani pekerjaan dalam berbagai wujud dan membawa berkat dalam kehidupan mereka, dan boleh mereka alami dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam bangku sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan senantiasa menopang, menuntun, memberikan komitmen, sehingga boleh menjalani kehidupan karunia Tuhan. Demikian juga secara khusus kami berdoa untuk PAUD Antera, TK Antera Jemaat Karambe yang sudah beroperasi pada saat ini, berkati, sehingga boleh berjalan seturut dengan rencana-rencana dari yayasan, rencana-rencana dari pengelola, sehingga ini boleh membawa berkat bagi anak-anak kami di usia balita yang ada di Jemaat Karambe. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah, maupun yang sementara dirawat di rumah sakit oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Mama Kevin yang saat ini berangkat bersama dengan Nenek Kevin ke Balikpapan, dan jika mereka kembali, Tuhan tuntun sertai. Orang tua kami Bapak Yakin Tandi Rerung, Tuhan senantiasa kuatkan iman, bahkan anak-anak dan saudara yang merawat mereka Tuhan berkati, sehingga boleh bersama-sama di dalam menjalani kehidupan. Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Canda Nimpa, Nenek Bagas yang saat ini dirawat di rumah sakit Elim, Tuhan senantiasa memberkati dan menopang anak cucu, bahkan Nenek Bagas perempuan untuk mendampingi. Orang tua kami Bapak Petepakan, Nenek Riel di Tondok, Bapak Ruben Poni, Nenek Epi, Bapak Indah, Ibu Maria, Bapak Aib Pairunan, Bapak Agus Bantasik, Nenek Isa di Tondok, Nenek Brian di sementara dirawat di Laki Padada, Gamaliel cucu dari Bapak yang sementara dirawat di rumah sakit Elim, Joshua, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Nenek Jeli, Mama Lando, Nenek Epa, Bapak Lois, Ibu Bia Palangsa, Ibu Misi, Bapak Padaya. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu yang sementara dirawat di rumah. Ibu Jacqueline yang sementara dirawat di rumah sakit Elim, Windy yang ada di rumah, Halan yang di rumah sakit Elim, dan orang tua kami Nenek Rapa. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu.
Diberkatilah seluruh perawatan baik dari keluarga maupun dari para medis, makanan, minuman, dan obat-obat. Bahkan kuatkan iman mereka untuk menghadapi semuanya ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara dalam duka cita. Baik keluarga-keluarga mereka yang mengalami kematian masih sementara disemayamkan di rumah maupun yang sementara dalam proses pemakaman. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Secara khusus untuk keluarga Mama Ando yang mulai minggu ini telah melaksanakan upacara pemakaman, dan pada tanggal 8 jemaat Karambe akan bersama-sama dengan keluarga dalam ibadah bersama. Tuhan berkati majelis gereja sehingga boleh mengangkat tugas pelayanan ini. Demikian juga dan keluarga Bapak Claudia. Sebentar sore jemaat Karambe akan bersama dengan keluarga ini dan boleh memimpin ibadah penghiburan. Berkati majelis gereja. Bahkan yang sementara dalam proses-proses pemakaman dan rencana-rencana keluarga, kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa topang tuntun. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan 1 minggu melalui ibadah rumah tangga dan OIG, juga pelaksanaan purifikasi yang akan dilaksanakan di jemaat Karambe dalam berbagai-bagai pelaksanaan purifikasi baik kelompok OIG maupun jemaat. Juga kami berdoa untuk Bapak Rukman bersama dengan rombongan yang sementara perjalanan ke Sopeng dalam tugas kantor, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga mungkin ada jemaat-Mu yang minggu ini akan keluar dari jemaat oleh karena urusan kantor, urusan keluarga, kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa menopang menuntun bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan memberkati, secara khusus dalam menghadapi peringatan 17 Agustus pada tahun ini dan juga persiapan untuk menghadapi tahun politik pada tahun depan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah semua. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, menikmati hari ini bersama dengan keluarga kami. Bahkan mungkin masih ada pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh menjalaninya. Dan biarlah damai sejahtera Allah senantiasa boleh kami alami sepanjang hari ini. Bahkan ibadah pada sebentar sore jam 4 dan ibadah penghiburan jam 6, kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan-permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus oleh Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat 6 Agustus 2023. Pertama, segenap anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bakri yang telah memimpin firman pada pagi hari ini, dan juga setiap kita yang mengambil bahagian. Bapak Ibu saudara-saudara, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Penekanan warta jemaat. Pertama, persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman PWGT dilaksanakan besok tanggal 7 Agustus 2023 jam 4 sore. Pemimpin persiapan Ibu Naomi Toding Alo, diharapkan kehadiran semua pelayan. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 9 Agustus 2023. Pelayan Penatua Budianto Tangirerung MDiv melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang ketiga, perjamuan kudus Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu 13 Agustus 2023 dalam semua jam ibadah. Yang keempat, jadwal pelaksanaan verifikasi Jemaat Karambe pada hari Senin dan Selasa 7 dan 8 Agustus 2023 jam setengah 3. Yang akan diverifikasi adalah PWGT, PKB, PPGT, dan sekolah minggu, lansia, dan paduan suara. Diharapkan kehadiran kita. Yang kedua, pada hari Rabu
dan Kamis 9 dan 10 Agustus jam setengah 3 yang akan diverifikasi koordinator kelompok, panitia pembangunan, panitia pasca, bendahara jemaat, sekretariat dan tata usaha. Yang kelima, pertemuan bulanan PWGTJ dilaksanakan pada hari Jumat 11 Agustus 2023 jam 3 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Karambe. Pelayan dan tuan rumah adalah kelompok pelayanan Panada. Yang keenam, disampaikan kepada jemaat Karambe bahwa ibadah penghiburan almarhumah Ibu Marta Kala, nenek dari Mama Ando, dilaksanakan pada hari Selasa 8 Agustus 2023 di Awak. Majelis Gereja Toraja Jemaat Kana Baatan Ratu meminta Majelis Gereja Toraja Jemaat Karambe untuk melayani ibadah penghiburan jam 6 sore, berkumpul di Rura dan berangkat pukul setengah 5 sore. Yang ketujuh, pengucapan syukur tahunan Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu 20 Agustus 2023 jam 9 pagi. Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya dibaptis agar mendaftar melalui tata usaha atau majelis di kelompok masing-masing. Yang kedelapan, persiapan bersama pelayan firman dan liturgis untuk ibadah hari Selasa 15 Agustus 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Agustus jam 4 sore dipimpin Penatua Budianto Tanggererum MDiv. Yang terakhir, disampaikan kepada anggota Jemaat Karambe bahwa ibadah penghiburan almarhumah Nenek Claudia di Rantepao, belakang Kodim hari ini, Minggu 6 Agustus 2023, Majelis Gereja Jemaat Rantepao meminta Majelis Gereja Jemaat Karambe untuk melayani hari ini jam 6 sore. Demikian warta jemaat. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sembuh. Sebatang kara tanpa handai tangan, kuutus kau membagi kasihku. Segenap jemaat Tuhan, pergilah, jadilah berkat, dan oleh karena belas kasihan Allah, kita dijadikan anak-anak Allah. Itulah yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan, dan biarlah kita tetap mencerminkan anak-anak Allah yang penuh kasih di tengah-tengah dunia ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, dengan berkat dan tuntunan Tuhan yang akan menguatkan kita untuk memberitakan Injil di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita, mari kita angkat pujian. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang
selisih yang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah dan kasih. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas.